Meracau tak jelas. Setelah beberapa kali meracau tak jelas episode percobaan, kali ini adalah meracau tak jelas episode perdana atau episode pertama. Pada meracau tak jelas episode perdana ini akan membahas tentang recurring problems in our life. Percaya atau tidak, biasanya dalam hidup kita itu kita kecenderungan memiliki masalah yang itu-itu saja, atau masalah yang seringkali berulang dalam hidup kita. Hal tersebut biasanya terjadi karena kita pernah punya luka batin di masa lalu yang tidak disembuhkan. Kalau saya contohnya adalah saya seringkali punya masalah tidak dipahami atau seringkali orang misunderstood saya. Seringkali orang itu salah paham terhadap saya. Nah, hal tersebut itu karena saya menyimpan luka batin di masa kecil. Ketika waktu kecil saya pernah punya pengasuh yang mentwist kata-kata saya sehingga orang tua saya jadi salah paham kepada saya. Jadi pada saat saya kecil, orang tua saya itu adalah tipe orang tua pekerja yang bekerja dari pagi hingga malam, sehingga dibutuhkan pengasuh untuk mengasuh saya, menjaga saya ketika saya kecil di rumah. Suatu saat orang tua saya berinisiatif untuk mengajarkan saya ngaji dengan mengundang guru ngaji. Nah, beberapa kali guru ngaji tersebut batal datang, yang entah alasannya apa. Di pertemuan selanjutnya, karena saya takut guru ngaji saya gagal datang lagi, saya bertanya ke pengasuh saya, kali ini pengasuhnya datang atau enggak. Tapi mungkin kata-kata saya itu karena masih kecil tidak terucapkan dengan jelas atau bagaimana. Mungkin saya bertanya dengan nada yang mengeluh, tapi datang atau enggak guru ngajinya, mungkin seperti itu. Yang mana pengasuh saya menginterpretasikannya seperti saya seolah-olah tidak mau mengaji, dengan kata-kata menjadi, ya udah kalau nggak mau ngaji diberesin aja lagi sini peralatannya, dengan nada membentak dan membuat orang tua saya mendengar itu dan jadi salah paham. Reaksi saya pada saat itu adalah merasa tidak terima karena bukan seperti itu maksud saya, tapi kenapa kok barang-barangnya sudah dibereskan, kenapa kok tiba-tiba langsung diambil begitu saja peralatan yang seharusnya dipakai untuk mengaji. Saya sangat-sangat tidak terima, jadi saya pada saat itu saya tantrum, namun orang tua saya tidak melakukan apapun atas hal itu, sehingga itu menjadi luka batin yang mendalam yang sempat saya simpan hingga lama, sehingga di masa-masa mendatang ketika saya sudah dewasa, seringkali saya menghadapi masalah di mana saya sering tidak dimengerti dan sering disalahpahami oleh orang lain. Setelah saya tarik ke waktu masa kecil, saya menyimpulkan bahwa hal tersebut karena ada luka batin di masa kecil saya yang tidak saya sembuhkan. Sehingga sekarang saya berusaha untuk mencoba memaafkan apa yang sudah terjadi di hidup saya, karena menyimpan luka tersebut tidak membawa manfaat bagi saya, hanya membawa masalah-masalah baru yang sama, yang serupa, karena saya terus-menerus menyimpan hal tersebut di alam bawah sadar saya. Jadi bagi saya hal yang terbaik yang bisa saya lakukan adalah memaafkan, karena tidak mungkin saya mengulang masa lalu, tidak mungkin saya merubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena tidak ada manfaatnya saya menyimpan luka tersebut.
saya tidak merasa ada manfaatnya, sehingga saya memilih untuk memaafkan dan mencoba untuk memaafkan, menyembuhkan luka saya. Semoga di masa depan saya bisa untuk mencoba mengungkapkan segala sesuatu menjadi lebih baik dan orang lain tidak salah paham terhadap saya. Itu adalah contoh recurring problems di hidup saya yang terjadi karena luka batin di masa kecil yang tidak disembuhkan atau yang belum sembuh. Nah, kira-kira apa luka batinmu yang belum kamu sembuhkan dan menjadi recurring problem di masa sekarang? Coba cerita di kolom komentar ya. Terima kasih. Sekian Meracau Tak Jelas.